Puji nama Tuhan. Shalom semua jemaat GBH Omega. Kita boleh bertemu kembali di bulan Agustus. Ini sukacita terbesar buat kita semua kalau kita boleh berkumpul kembali. Saya yakin dan percaya semua teman-teman, semua jemaat penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, karena kita terus ada dalam Tuhan. Mari, saya rindu kita semua memberikan senyuman yang terbaik buat samping kiri kanan kita. Mari senyum yang terbaik penuh dengan sukacita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang siap terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, bahkan sukacita yang terbaik buat kita semua. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa yang baik buat semua yang terbaik yang selalu Engkau berikan buat setiap kami Tuhan Yesus. Buat setiap musim yang kami boleh lalui Tuhan Yesus. Mungkin dalam setiap keseharian kami banyak mendukakan hati-Mu Bapa yang baik. Mungkin dalam setiap keseharian kami Tuhan, kami belum melakukan segala sesuatunya dengan terbaik Tuhan Yesus. Mungkin dalam setiap aktivitas kami, melalui pikiran kami, melalui hati kami, bahkan melalui perkataan kami Tuhan Yesus, kami mendukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang menguduskan setiap kami Bapa yang baik. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa setiap penyembahan kami, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap apa Tuhan yang kami punya Tuhan Yesus. Kami memberi yang terbaik Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan Yesus. Semua dalam kendali-Mu Tuhan Yesus, biar Tuhan Kau yang ambil alih Bapa yang baik. Kau yang memberkati Tuhan Yesus, Kau yang memberkati seluruh teman-teman, memberkati seluruh jemaat GBH Omega, bahkan seluruh penonton yang sedang menonton Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau hadirat, Engkau ada Tuhan di tempat kami beribadah Bapa yang baik, bahkan hadirat-Mu Tuhan Yesus terus ada dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, buat yang terbaik yang Kau berikan, buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu, cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang terbaik, ku ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan dunia,
yang baik Tuhan, bahwa anugerah-Mu besar Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik, bahwa yang terbaik Tuhan Kau selalu berikan buat setiap kami Bapa yang baik. Karena itu Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk terus bersama-sama dengan Kau Tuhan Yesus. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus, dikala kami suka cita, dikala kami duka cita Tuhan Yesus, di saat kami sedang kecewa, di saat kami sedang jatuh Tuhan Yesus, izinkan kami Tuhan untuk terus bersandar dengan Engkau Bapa yang baik. Yes Lord, Kau ada di setiap musim kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku, dan tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, dan tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Kau Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan, bersamamu Tuhan, hanya bersamamu Bapa yang baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Bersyukur buat kebaikan kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat semua yang terbaik yang Kau berikan dalam hidupku Tuhan, di setiap musim hidupku. Yesus, Engkau kekuatan dalam hidupku, bersandar penuh kepadamu Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang ambil alih, Kau Tuhan yang pegang kendali. Yesus, dalam setiap musim hidupku Tuhan, mau bersandar penuh kepadamu. Haleluya.
yang terbaik, Kau Bapa yang terbaik. Ini pengakuan kami Tuhan Yesus, pengakuan kami, kerinduan hati kami ingin selalu bersamamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita menikmati kehadiran Tuhan. Mari kita nikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk terus bersama-sama dengan kita. Dia rindu untuk selalu dekat dengan anaknya. Mari kita nikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Menikmati hadirat-Mu, menikmati akan Engkau Yesus. Dalam setiap musim hidupku, ku mau terus bersamamu. Oh Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, meneguhkan hatiku. Dan Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa yang baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, meneguhkan hatiku. Dan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu terlebih besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu yang sangat besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Bapa yang baik. Puji nama Tuhan. Biarlah dalam setiap musim hidup kita, meskipun kita suka cita, meskipun kita duka cita, kita terus bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan segala yang kita punya, dan kita terus berserah kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang luar biasa.
Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada hambanya yang membawa firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu beribadah dalam minggu pertama di bulan Agustus ini. Tidak terasa kita masih dalam ibadah online, tapi saya percaya melalui ibadah online sekalipun Tuhan bisa melawat, Tuhan menjamah seluruh hidup kita, dan kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat melalui pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami bersyukur buat semua perbuatan-perbuatan Tuhan di sepanjang waktu-waktu yang lalu hingga dengan hari ini. Kami tahu semua karena campur tangan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan bagi kami, sehingga kebenaran yang kami terima boleh menjadi rema, boleh menjadi daging, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh Gereja Bethel Indonesia di bulan Agustus di minggu pertama ini adalah excellent dalam pelayanan. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Judul perikopnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Tema khotbah hari ini bicara tentang excellent dalam pelayanan. Nah, apa itu arti excellent? Excellent itu artinya melakukan lebih dari yang diharapkan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang merupakan prinsip kebenaran yang harus kita mengerti untuk kita senantiasa mengerjakan segala sesuatu lebih dari yang diharapkan. Apa itu artinya lebih dari yang diharapkan? Mungkin kita bekerja dalam sebuah perusahaan di mana ada tugas-tugas yang diperintahkan oleh pemimpin kita untuk dikerjakan, supaya itu merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan. Tetapi sebagai karyawan yang mau memberikan yang terbaik melalui pekerjaan yang diberikan, maka karyawan ini akan mengerjakan sesuatu hal yang lebih dari yang diharapkan oleh pemimpin perusahaan itu. Sehingga waktu dia melakukan sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada yang diharapkan, maka saya percaya siapapun pemimpin, maka dia akan menghargai setiap karyawannya
yang memberikan lebih dari diharapkan atau memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan sebagai sebuah kesempatan untuk mengerjakan, membuat perusahaan menjadi lebih sukses. Nah, saya percaya setiap kita sebagai orang Kristen seharusnya memiliki gaya hidup, memiliki cara pandang, memiliki sesuatu hal yang berbeda dengan cara pandang dunia. Seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau diperintahkan untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Berarti jika engkau sanggup melakukan lebih baik, melakukan yang terbaik, maka kita harus memberikan segala sesuatunya dengan lebih baik. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata bahwa segala sesuatu yang kamu kerjakan, marilah kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang melakukannya dengan setia. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan miliki gaya hidup untuk memberikan lebih dari yang diharapkan. Karena ini merupakan sebuah prinsip kebenaran yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Oke, nah demikian juga dalam pelayanan kita kepada Allah. Tentunya kita harus melandasi semua pelayanan kita dengan sebuah niat untuk memberikan yang terbaik. Dan kita akan belajar melalui pembacaan firman yang kita sudah dengar akan kehidupan daripada Yusuf. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf adalah seorang yang memberikan yang terbaik melalui pekerjaan yang dipercayakan dalam kehidupannya. Dan itulah yang membuat Yusuf menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Mari kita akan meneladani, kita akan melihat bagaimana kehidupan Yusuf. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses karena kita mengikuti sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan melihat apa saja yang kita bisa teladani melalui kehidupan Yusuf tentang excellent ini. Yang pertama adalah excellent di setiap tempat. Saya ulangi, yang pertama excellent di setiap tempat. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua dalam pembacaan tadi. Saya akan bacakan kembali dalam ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, saya percaya di dalam ayat pertama pada waktu Yusuf dibeli oleh Potifar dari orang-orang yang menjualnya, yaitu orang Ismail. Pastinya sebagai seorang budak, Yusuf ditempatkan di belakang rumah. Atau misalnya kalau ada kandang, dia mungkin tinggal di dalam kandang dari pemilik rumah yang bernama Potifar. Karena Potifar ini adalah pegawai istana raja. Tentunya dia punya rumah khusus. Dan di dalam rumahnya ini ada bagian-bagian dalam areal perumahannya ini yang dikhususkan bagi pegawai-pegawainya. Atau yang dia beli sebagai budak untuk dipekerjakan dalam rumahnya. Tentu Yusuf tidak langsung masuk ke tingkatan teratas kepercayaan yang diberikan oleh Potifar. Tetapi di dalam ayat yang kedua ini dijelaskan bahwa maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, berarti Yusuf mengalami sebuah peningkatan dari kehidupan yang mungkin berada di luar rumah daripada Potifar. Dia dipercayakan untuk tinggal di rumah istana daripada Potifar. Ya, ada sebuah peningkatan dalam kehidupan dia. Apa yang menjadi alasan dari Potifar untuk mengangkat Yusuf ke tempat yang lebih baik? Yang menjadi alasannya yang kita bisa lihat di dalam ayat ini, yang perlu kita garis bawahi ialah
Alkitab berkata bahwa Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita garis bawahi tentang selalu berhasil. Nah, pertanyaannya bagi setiap kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita dipercayakan oleh Tuhan untuk senantiasa menjalani kehidupan yang selalu berhasil? Mungkin kita berpikir, itu gak mungkin. Kita belum tentu bisa selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa ada sebuah janji Tuhan yang Tuhan mau berikan dan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Yusuf senantiasa berhasil dalam pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya Potifar. Demikian saya juga percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberi kemampuan kepada setiap kita untuk menjadi orang-orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana Yusuf bisa senantiasa berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi yang harus kita mengerti terlebih dahulu, kita harus paham begini, bahwa kesuksesan atau keberhasilan ini bukan tujuan kita. Amin. Jadi keberhasilan dan kesuksesan ini hanyalah sebuah perjalanan. Kalau sebagai sebuah tujuan, Alkitab tidak perlu mencatat mengatakan bahwa dia atau Yusuf selalu berhasil. Jadi kalau kata selalu berarti dia melakukan satu demi satu dan dia berhasil. Kemudian dipercayakan lagi kepada sebuah pekerjaan yang lebih besar dan Yusuf berhasil mengerjakannya. Sukses mengerjakannya. Berarti kesuksesan, keberhasilan bukan sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, pada saat seseorang, bos atau misalnya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang melayani dalam pekerjaan Tuhan, seseorang gembala mungkin mempercayakan kita sebagai pelayan Tuhan untuk mengerjakan sebuah pelayanan. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita akan selalu berhasil dalam segala hal yang dipercayakan kepada kita. Amin. Saya tidak mengajarkan ini bicara soal teologi kemakmuran, tidak. Tapi ini adalah apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, ayat ini juga menyebutkan bahwa Yusuf yang selalu berhasil ini. Nah, tentunya ada faktor-faktor keberhasilan yang dimiliki oleh Yusuf. Nah, salah satu faktor keberhasilan dari kehidupan Yusuf yang senantiasa sukses dalam kehidupannya adalah dia melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan sebuah semangat untuk memberi yang terbaik. Saya ulangi, Yusuf dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan oleh Potifar dan dia selalu berhasil oleh karena Yusuf memiliki semangat memberi yang terbaik. Nah, kata semangat di sini artinya apa? Semangat di sini artinya tidak asal-asalan. Berarti Yusuf waktu diberikan sebuah pekerjaan yang harus dia kerjakan, dia tidak hanya mengerjakan hanya sebatas sebuah perintah dan tugas. Dia tidak mengerjakannya asal-asalan. Tapi setiap pekerjaan yang dipercayakan Potifar kepadanya, maka dia akan mengerjakannya dengan memberikan yang terbaik. Ada sebuah gaya hidup pemikiran bahwa dia harus memberikan yang terbaik yang dapat dia lakukan. Dia tidak mengerjakannya hanya asal-asalan, Itu yang pertama. Kemudian arti semangat selanjutnya adalah Yusuf mengerjakannya dengan tekun. Tekun di sini artinya konsisten. Jadi waktu dia mengerjakan sebuah pekerjaan yang dipercayakan Potifar kepadanya, dia melakukannya dengan konsisten. Kemudian saya persingkat, selanjutnya Yusuf juga
mengerjakan sebuah pekerjaan yang dipercayakan kepadanya bukan saja konsisten tekun, tapi dia mengerjakannya dengan teliti. Dia akan mengoreksi jika ada hal-hal dalam pekerjaannya yang kurang, sehingga dia mampu memberikan yang terbaik melalui hasil pekerjaannya dari waktu ke waktu. Karena dia mengadakan koreksi. Dia melakukan evaluasi dalam segala hal, sehingga dia mampu memberikan yang terbaik. Sehingga Alkitab katakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada Yusuf, dia melakukannya dengan berhasil dan sukses. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya percaya kalau kita mau memberikan yang terbaik, maka kita harus memiliki semangat untuk memberi yang terbaik, yaitu tidak asal-asalan, kemudian tekun, konsisten, dan teliti. Saya percaya seorang yang berhasil dan sukses bukan seorang yang baru, atau misalnya dia tidak melakukan sebuah survei untuk dia bisa mengerjakannya dengan lebih baik. Tetapi seorang yang berhasil dan sukses seperti Yusuf, tentunya dia juga belajar untuk semakin hari semakin lebih baik. Dia punya kompetensi, ya, kualitas, sehingga dia mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya itu berdasarkan kualitas. Saya percaya seseorang yang diangkat naik oleh Tuhan bukan sekedar karena mendapatkan anugerah daripada Tuhan, tetapi saya percaya setiap kita yang mau diangkat oleh Tuhan dan berhasil karena kita juga punya kompetensi, kita punya kemampuan mau belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Puji Tuhan. Jadi yang pertama ini, kita excellent di setiap tempat, berarti kita harus semangat untuk melakukan semua hal. Nah, apapun juga yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan excellent. Ya. Nah, yang kedua, excellent ini berarti excellent bersama Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Di sini kita lihat bahwa usaha kita menentukan keberhasilan kita. Kita tahu waktu kita berusaha, Tuhan akan memberkati semua usaha yang sudah dilakukan kita. Kalau kita rajin bekerja, tentunya Tuhan akan memberkati dengan kerajinan kita. Kalau kita malas, kita tidak akan bisa menjadi orang yang berhasil. Karena butuh sebuah usaha, butuh sebuah tindakan untuk kita menjadi orang yang berhasil. Namun, kita jangan pernah melupakan hal yang jauh lebih penting daripada usaha kita, yaitu penyertaan Tuhan. Nah, Yusuf disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan Yusuf karena dia hidup dalam penyertaan Tuhan. Segala usaha yang kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan, maka usaha kita akan menjadi sia-sia. Tetapi waktu kita ada dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hasil pekerjaan kita berlipat kali ganda dari apa yang kita bisa lakukan secara fisik. Nah, di sini kita harus melakukan sesuatu dengan dilandasi oleh niat yang tulus dan dengan penyertaan dari tangan Tuhan. Jadi dari sisi kita punya sebuah niat yang tulus, dan dari sisi Tuhan, bagian Tuhan, pada waktu tangan Tuhan menyertai dalam kehidupan kita, maka kita akan berhasil. Jadi excellent di sini. Yang kedua ini adalah excellent bersama Tuhan. Kita akan melakukan jauh dari apa yang dapat kita buat secara fisik. Yang ketiga, secara cepat saya akan sampaikan. Yang ketiga adalah excellent untuk menjadi berkat. Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dalam ayat ini,
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu oleh karena Yusuf. Dan memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita lihat bahwa berkat Tuhan itu turun bukan karena pekerjaan itu, tetapi berkat Tuhan itu turun karena Yusuf ada di rumah itu. Saya percaya setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Sebab itu biarlah dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Karena waktu kita mengerjakan segala sesuatunya dengan lebih baik, memberikan yang terbaik, excellent itu, maka akan membuat kita bukan saja diberkati oleh Tuhan karena ada penyertaan Tuhan, tetapi juga kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, ujung dari hal-hal yang excellent yang kita kerjakan ini adalah agar kita mempermuliakan nama Bapa di sorga. Mari jemaat Tuhan, melalui pelajaran yang singkat yang kita dengar pada hari ini, kita betul-betul memahami bahwa Tuhan menginginkan semua karunia talenta yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kita mau mengerjakannya dengan tekun, kita mau mengembangkannya dengan lebih baik lagi. Dan kita mau bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan dengan excellent. Dengan memberikan jauh lebih dari yang diharapkan. Maka pada waktu kita melakukan hal-hal itu, saya percaya 3 hal ini akan menjadi bagian kita juga. Bukan saja yang menjadi bagian dari kehidupan Yusuf, tetapi itu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagaimana seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa yang pertama melalui excellent kita akan dimanapun kita berada, di segala tempat, kita akan mendapatkan hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang besar melalui hidup kita. Dan selanjutnya dalam penyertaan Tuhan, maka kita juga akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan jauh lebih baik dari apa yang dapat kita mampu lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, melalui excellent yang kita buat, maka kita akan menjadi berkat. Sebab Tuhan mau hidup kita senantiasa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang perlu kita mengerti sebagai kata-kata penutup, sebagai kata-kata kesimpulan, keberhasilan kita sekaligus juga akan menjadi cara untuk kita dapat bersaksi. Mari kita kejar, kita mau melakukan kehidupan kita yang excellent untuk kita menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil, sehingga melalui semua hal itu kita akan melihat bahwa hidup kita akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup bahwa Tuhan beserta atas hidup kita. Lakukan prinsip ini untuk melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang excellent dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita siapkan hati kita. Kita mau menerima sesuatu hal yang ilahi. Dan saya percaya melalui pujian penyembahan yang kita naikkan saat ini, kita berdoa supaya kita memiliki hati hamba. Haleluya. Tuhan, ini kami serahkan hidup kami memberikan yang terbaik Tuhan, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, Yesus. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesus.
Yesusku, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan hati kami. Pakai kami Tuhan, dan jadikan kami memiliki hati hamba untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan, hidangan yang telah Engkau sediakan bagi kami, makanan yang benar-benar makanan dan minuman yang benar-benar minuman. Buat kami senantiasa menyadari bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bahkan kami mau bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Karena kami menyadari bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Kristus, di mana Yesus Kristus menjadi kepala. Dan kami sebagai hamba-hambamu melakukan bagian kami seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Kami mau terima Tuhan, supaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini membuat kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Engkau yang memerintah dan berkuasa atas hidup kami, dan kami akan mengalami keajaiban melalui persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima Tuhan tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat di atas kepala kita akan roti dan anggur yang telah kita siapkan. Tuhan yang telah menguduskannya. Dan sebelum kita mau terima, kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita mau mengingat akan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan. Yesus yang rela disalibkan untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa pada saat kita terima akan persekutuan dengan tubuh Tuhan, maka kita akan mengenal akan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena melalui tubuh Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, kami mau terima akan tubuh kebangkitan-Mu yang membangkitkan iman dan percaya kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mengangkat cawan perjanjian di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita meminum, kita mengingat akan darah Kristus yang tercurah 2000 tahun yang lalu untuk penebusan dosa kita. Darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kita. Darah Kristus yang memeteraikan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan darah Kristus seperti firman Tuhan berkata bahwa kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Mari kita terima darah Kristus yang menyucikan, menguduskan, yang memeteraikan kita dan memberikan kita kuasa untuk menolak semua kekuatan, semua pekerjaan iblis.
Dan kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus yang berdarah, semua kelemahan, semua sakit penyakit kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan segala berkat dan janji Tuhan boleh digenapi melalui darah Kristus yang memeteraikan janji-janji itu dalam hidup kita. Mari sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya sebagai cawan perjanjian yang baru, yang olehnya kita naikkan ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang telah dipecah-pecahkan, yang telah memeteraikan kami. Ini seluruh hidup kami persembahkan bagi-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan, memberikan yang terbaik sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini bersekutu dan beribadah. Tuhan yang tahu setiap pergumulan daripada jemaat-Mu. Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kebebasan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan seluruh kehidupan kami, dan bawa kami senantiasa mendekat, melekat erat dengan Tuhan. Di tengah situasi apapun yang sedang kami alami, biar mata dan hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan, dan percaya bahwa janji-janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di awal bulan ini Tuhan, kami akan melihat bahwa perbuatan tangan Tuhan yang menyertai kami, sehingga apa saja yang kami perbuat Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Hamba berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang mungkin bersekolah, yang saat ini kuliah, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada mereka dalam belajar, bahkan Tuhan yang menyediakan segala hal yang mereka butuhkan dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang pintar, yang berhasil dan sukses meraih cita-cita mereka, karena ada anugerah dan kasih Tuhan yang besar atas hidup mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pekerjaan, Tuhan senantiasa memberikan hikmat, ide-ide yang baru, yang kreatif, yang inovatif, sehingga melalui pekerjaan yang dipercayakan di dalam pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka akan senantiasa naik seperti janji Tuhan, tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang diperbuat mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa bagi jemaat yang sakit. Kami percaya kuasa kesembuhan bekerja atas mereka. Mereka akan melihat mujizat itu masih ada, bahwa Tuhan bekerja sampai dengan sekarang, mengadakan mujizat demi mujizat bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati akan pemerintah bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, staf menteri, seluruh kabinet Tuhan, bahkan pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami sepakat berdoa, berikan kepada setiap pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil adalah keputusan untuk kesejahteraan, kemajuan rakyat bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan kepada bangsa ini. Mereka yang menderita Tuhan pulihkan, yang terluka Tuhan bangkitkan Tuhan, sehingga di tengah masalah pandemi COVID-19 ini mereka boleh melihat bahwa ada kasih Tuhan yang sempurna, yang mau menyembuhkan, memulihkan dan membangkitkan semangat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa-doa kami. Kami percaya Tuhan juga sedang membangkitkan generasi anak-anak muda untuk bergerak menggenapi rencana Tuhan. Kami rindukan anak-anak muda boleh bangkit Tuhan di tengah masa-masa sekarang ini, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang gampang menyerah, tetapi mereka menjadi anak-anak muda yang bersemangat, bergairah, dan melakukan pekerjaan yang memberikan yang terbaik. Maka Tuhan akan memberkati anak-anak muda menjadi pemimpin-pemimpin kegerakan bagi Indonesia yang maju dan lebih baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan permohonan kami, dan jika sebentar kami akan menerima berkat, mari kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan saat ini saya sebagai hamba Tuhan mengutus untuk pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah perintahkan untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Dan ketahuilah bahwa Yesus menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita terus mencari wajah Tuhan, kita terus bersekutu, karena dalam persekutuan dengan Tuhan kita tidak pernah sia-sia. Ada sebuah janji Tuhan bahwa setiap kali kita beribadah, ini akan berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Shalom, sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.